Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilpa Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Kutai Bandung, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 860357415. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah, yaitu praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan KP1 jenis zat dalam makanan dengan judul praktikum yaitu pengelompokan bahan makanan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu piring kecil, kemudian 20 bahan makanan. Bahan makanan yang saya gunakan yaitu ikan asin, talas, terong, kacang hijau, seledri, dan kangkung, ayam, minyak, nasi, tahu, jagung, kentang, wortel, mentega, keju, tempe, jambu biji, apel, pepaya, dan pisang. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa yang digunakan oleh tubuh dan otak untuk beraktivitas sehari-hari. Contohnya terdapat pada nasi, kentang, gandum, dan jagung. Kemudian, apa itu protein? Protein adalah zat pembangun tubuh yang berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan pembentukan sistem imun. Contohnya terdapat pada telur, daging, ikan, tahu, dan tempe. Selanjutnya adalah lemak. Lemak adalah sumber energi cadangan dan pelindung organ tubuh. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut beberapa jenis vitamin dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Contohnya terdapat pada alpukat, kacang-kacangan, minyak, dan mentega. Terakhir adalah vitamin. Vitamin adalah zat pengatur yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit tetapi sangat penting untuk menjaga kelancaran metabolisme, daya tahan tubuh, dan fungsi organ. Contohnya adalah vitamin A untuk mata, vitamin C untuk imun, dan vitamin D untuk tulang. 20 jenis bahan makanan yang saya temukan. Yang pertama adalah vitamin, yaitu ada seledri dan kangkung, kemudian jambu biji, pepaya, apel, pisang, dan terong. Kemudian pada lemak yang saya temukan adalah ikan asin, kacang hijau, mentega, dan minyak. Selanjutnya pada protein yang saya temukan yaitu ayam, tahu, tempe, dan keju. Kemudian pada karbohidrat yang saya temukan yaitu talas, jagung, kentang, dan nasi. Untuk pengelompokan karbohidrat, ada nasi, jagung, talas, dan kentang. Adapun pengelompokan protein, ada daging ayam, tempe, tahu, dan keju. Kemudian pengelompokan lemak, ada minyak, ikan asin, kacang hijau, dan mentega. Selanjutnya adalah pengelompokan vitamin, ada seledri, kangkung, pepaya, pisang, apel, jambu biji, wortel, dan terong. Berdasarkan hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa ada 20 bahan makanan yang dijadikan sampel. Yang pertama, bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, jagung, talas, dan kentang. Yang kedua, bahan makanan yang mengandung protein yaitu ayam, tempe, tahu, dan keju. Yang ketiga, bahan makanan yang mengandung lemak yaitu ikan asin, kacang hijau, minyak, dan margarin. Dan yang terakhir, yaitu bahan makanan yang mengandung vitamin yaitu seledri, kangkung, terong, wortel, pisang, apel,
jambu biji, dan pepaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan, KP2 uji makanan, uji karbohidrat. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kentang, biskuit, telur rebus, tepung terigu, pisang, margarin, tahu putih, apel, nasi, dan gula pasir. Kemudian saya juga memiliki betadine, alat tulis, dan tabel pengamatan. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 mikronutrien utama dalam makanan bersama protein dan lemak yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Langkah-langkah percobaannya yaitu pertama, susun dan beri nama setiap bahan makanan yang akan diuji kandungan karbohidratnya. Kemudian, tetesi 2-3 tetes betadine pada setiap bahan makanan. Biarkan selama 10 menit dan amati perubahan yang terjadi. Saat ditetesi betadine atau lugol, bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Setelah diamati, makanan yang berubah warna menjadi biru kehitaman yaitu pisang, nasi, tepung terigu, biskuit, dan kentang. Kemudian, bahan makanan yang tidak berubah warna yaitu gula pasir, apel, telur rebus, tahu putih, dan margarin. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadine atau lugol, maka ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu gula pasir, apel, telur rebus, tahu putih, dan margarin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 2 dengan judul percobaan yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kertas coklat yang sudah dilabelkan dengan nama-nama bahan makanan, kemudian sendok, lampu atau shaker. Saya menggunakan beberapa bahan makanan yaitu seledri, pepaya, singkong, wortel, kacang tanah, kemiri, jagung, santan, minyak, susu, air, dan margarin. Langkah-langkah percobaannya yaitu pertama, siapkan kertas yang sudah diberi nama. Kemudian, usapkan atau teteskan bahan makanan yang telah disediakan satu persatu pada kertas coklat. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Setelah diaplikasikan pada kertas, diamkan selama 10 menit dan amati satu persatu menggunakan lampu atau senter. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan seperti kemiri, margarin, minyak, santan, susu, dan kacang tanah meninggalkan bekas pada kertas sampul, menunjukkan adanya kandungan lemak pada bahan makanan tersebut. Sementara wortel, seledri, singkong, pepaya, air, dan jagung tidak meninggalkan bekas yang menandakan bahan makanan tersebut tidak mengandung lemak.